Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham BCA ya. Saham BCA hari ini diperdagangkan turun 1,5% ya, di 9.525 ya. Walaupun di awal-awal sempat menguat teman-teman ya, dari 1.900 sampai 9.725. Setelah itu kena profit taking ya. Ini hampir sama dengan BRI ya. BRI lebih fluktuatif lagi nih BRI ya. BRI itu dari terendah berapa itu? 3820 ya, dibuka 3820, kemudian ke 3.900 ya, hampir ke 4.000. Habis itu kena profit taking sampai minus ya, 3.800 ya. Ini aman, kalau nggak jebol 3.800 aman nih, tapi kalau jebol ya menuju ke 3.500 nih teman-teman. Tapi kalau teman-teman hold BRI jangka panjang ya nggak masalah, tinggal nambah lotnya aja ya, nggak usah pusing-pusing, asalkan pakai dana dingin, nggak main trading, nggak pakai margin, udah tenang. Nah, saham BCA ini bagaimana ya, kira-kira prospeknya seperti apa? Kalau kita lihat harga 1 bulanan dia turun 5%, 6 bulan 6 bulan juga turun ya, 6% year to date. Year to day-nya turun juga 1,5%. 5 tahun coba. 5 tahun naik 38% ya. Kalau 1 tahun turun 2%. Nah, ini enaknya ini, kalau pegang saham BCA 1 tahun yang lalu teman-teman tuh minus 2%. Nah, kalau ditambah dengan dividennya 2,5% ya, masih plus lah 0,5%. Nah, kalau pegang saham-saham perbankan ya, apalagi big bank itu ya memang resikonya dividennya kecil teman-teman. Cuman harga sahamnya lebih stabil ya. Dan jangka panjangnya juga bagus ya. Kalau kita lihat jangka panjang kan dia naiknya tinggi banget nih. Ini dari tahun berapa ini ya? Coba kita cek ya. Ini 2005 ya. 2005 itu 317. Sekarang udah 9.000, naik 2.660% ya. Atau 26 kali lipat ya. 26 kali lipat. Nah, ini beda dengan pegang saham-saham yang dividennya besar ya, misalnya kayak Adro misalnya. Adro itu 5 tahun naik berapa? 59%. Wih, mantap deh. Nah, kalau jangka panjang dia cuman segitu aja naiknya, 43% gitu kan. Ya, PTBA juga itu ya. PTBA naiknya kecil nih kayaknya ini. PTBA itu 1 tahun masih kecil banget ya. 5 tahun masih minus 1%, tapi kan dividennya besar. Nah, kalau semua ini naik 7 kali lipat. 2005 ya, sama-sama 2005, bayangkan teman-teman. Jadi sama-sama 2005 itu PTBA itu naik 7 kali lipat, tapi BCA tadi naik 26 kali lipat ya. Jadi ya itu, kalau pegang saham jangka panjang itu ya keuntungannya seperti itu. Cuman PTBA ini kan dividennya lumayan besar. Setiap tahun paling nggak di atas 10% ya. Kalau misalnya dia dari 2005 ya udah berapa tahun tuh? 20 tahun ya. 20 tahun kalau kali 10 aja udah 200%, 2 kali lipat ya. Tapi masih besaran BCA ternyata. Nah, ini ya. Makanya BCA itu wonderful company teman-teman. Ya masih banyak yang pegang ya BCA itu ya. Makanya ketika saham BCA turun, ya pasti investor yang sudah mengincar BCA itu udah siap-siap masuk ya. Ya siapa tahu nanti dikasih harga turun lagi ya. Ini termasuk harga terendah selama berapa bulan nih ya. Ini 9750. Ini nih ya. Di sini ya. Nah, ini bulan apa ini?
ini nih di 26 Juni. Nah, ini kalau BCA turun lagi mungkin dia akan dibawa ke sini tuh teman-teman, sekitar 9 ribuan ya. 9.000 sampai 9.000, paling 9.000 sekian lah ya. Kalau dibawa turun lagi ya. Lumayan nih. Sebenarnya di sini ada gap tuh masih sekitar 8.500 paling 8.700 ya, saya lupa ya. Dulu ada gap di mana ya? 2023 apa 2024 ya? Ini ya kayaknya di sini ya. Ini ada gap nih 8.600 sampai 700. Tapi kayaknya ini 9.000 aja udah berat ya. Setiap 9.000 itu pasti mantul ini. Ini paling besok mantul ini BCA nih ya. Nah, BCA ini kalau kita lihat secara teknikalnya coba. Oh ya, tembus MA5 ya. Jadi bisa jadi dia mau turun dulu, asing jualan ya, ini mau turun dulu ini. Jadi asing jualan mau turun ya sekitar 9.000-an lah sampai 9.100. Kalau 9.000 jebol dia bawa ke 8.500. Jadi itu ya. Isunya apa? Ya ini masih isu seputar penguatan ini ya, data di ekonomi di Amerika ya. Dan kemungkinan kalau presiden Amerikanya yang baru nih ya, Presiden Trump ini kan biasanya ketat sekali ya ekonominya ya. Mungkin proteksi terhadap perdagangan dari negara lain itu kuat ya. Mungkin bisa jadi nanti ekonomi Cina itu juga pertumbuhannya nggak terlalu bagus sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia juga ya. Sehingga dolar tuh makin lama makin kuat juga ya. Apalagi kalau nanti suku bunga bank di Amerika dinaikkan, waduh berat lagi itu. Nah kita cuma tertolong harga komoditas teman-teman. Mudah-mudahan harga komoditasnya bagus ya. Coba cek ya. Harga komoditas berapa ya sekarang? Nah ini harga komoditas menguat ya. Walaupun tipis banget nih. Dolar masih berapa? Wah iya ini. Dolar menguat lagi teman-teman. Udah 16.300 lebih ya. Kemarin tuh masih 16.200 sekian ya. Jadi memang selama dolar ini masih menguat, rupiah melemah, ya kita masih tertekan teman-teman ya. Sampai kapan ya? Sampai paling nggak isu strategis ya, misalnya kayak BCA itu bagian dividen bulan apa gitu kan. Jadi kita harus baca itu juga ya, pembagian dividen tuh BCA itu rata-rata di bulan apa. Kita lihat di trading view ya. BCA, nah, ini ada nih. Nah, BCA 5 tahun naik terus nih, lihat tuh. Makanya kalau nggak mau pusing-pusing ya teman-teman yang baru investasi saham awal ya, udah pegang aja BCA dah. Saat harganya turun tambah ini 2,8 ya imbal hasilnya. Dividennya BCA itu bulan April, Desember 11 Desember udah kemarin, bulan April kemungkinan di sekitar 200-an ya, 227 ya, mungkin besok itu 200, bisa 230 atau 235 mungkin ya, sekitar itu aja di bulan April. Jadi kemungkinan ini koreksi terakhir teman-teman sebelum nanti bulan-bulan Januari akhir atau Februari awal itu udah mulai ngegas ya. Seharusnya 3 bulan sebelumnya itu udah mulai naik ya. Cuman ini karena kena faktor global jadi turun dulu. Oke ya, itu dulu teman-teman untuk review saham BCA ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi dan jangan terjebak jalan si saham-saham gorengan. Fokus di saham-saham yang fundamental bagus. Walaupun sahamnya turun gak masalah, yang penting tambah aja jumlah lotnya. Tunggu aja setahun, 2 tahun atau 3 tahun, paling enggak dalam jangka 3 tahun atau 4 tahun itu ya pasti udah profit lah, portofolio kalian akan tumbuh ya.
Bagi teman-teman yang mau bergabung di grup ya, silahkan klik gabung. Teman-teman harus subscribe dulu, nanti muncul tombol gabung, baru gabung. Biayanya murah aja ya, untuk traktir kopi aja lah. Kita bisa bedah saham sesuai dengan request teman-teman, atau bedah portofolio juga bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.